Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan dan mendoakan selamat ulang tahun kemerdekaan kita. Semoga kemerdekaan kita menjadikan negara kita, bangsa kita, rakyat kita menjadi lebih baik, lebih kompetitif, dan lebih dihargai di dunia ini dalam melaksanakan perannya sebagai anak bangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Nah, ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mengenai istilah demokrasi yang banyak digaung-gaungkan. Saya mau angkat dasarnya mengenai Pancasila. Secara tegas saya berani mengatakan Pancasila tidak mengenal demokrasi. Maaf. Buat Pancasila, demokrasi adalah siapa yang paling banyak, paling besar suaranya dianggap benar. Pancasila tidak mengenal demokrasi. Jadi kalau ada orang di kita, bangsa pimpinan Islam yang membahas bangsa negara ini dan bawa-bawa demokrasi, dia ngerti mengenai bangsa sendiri. Dia tidak mengerti Pancasila. Pancasila berbicara mengenai kesatuan, persatuan bangsa dan negara demi dan untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, dan keadilan semuanya, bukan berdasarkan mayoritas suara, tapi berdasarkan musyawarah mufakat demi dan untuk keadilan pada masyarakat, bangsa, dan negara. Itu jadi pegangan kita. Jadi Pancasila tidak mengenal demokrasi. Kita tidak suka dengan demokrasi. Budaya kita, Pancasila mengajarkan musyawarah mufakat, bukan demokrasi. Jadi kalau ada orang yang ngomong kencang demokrasi, dia nggak ngerti Pancasila. Demokrasi itu konsep barat. Pancasila tidak mengenal demokrasi. Nggak benar demokrasi itu. Konsep barat kan begitu. Yang paling banyak suaranya biar ngaco, dia dianggap benar. Itu demokrasi. Nah, saya ingin mengingatkan ini agar jangan sok ngomong demokrasi. Kembali saya ulangi, Pancasila tidak mengenal demokrasi. Musyawarah mufakat untuk keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara. Itu Pancasila. Jadi kita belajar sedikit lah ya. Saya mencoba mempelajari, mencari tulisan pemahaman mengenai Pancasila, ketemunya yang seperti itu kira-kira. Jadi kembali dalam kesempatan yang singkat ini, berhentilah berbicara demokrasi sebagai alat ukur tujuan yang menggambarkan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bangsa. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak menggunakan, tidak mengenal, apalagi menerapkan konsep demokrasi dari Barat. Kembali saya ulangi, Pancasila berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk memberikan manfaat, keadilan sosial, kesejahteraan secara adil dan merata pada seluruh bangsa dan negara. Itu Pancasila. Jadi kalau ada orang ngomong demokrasi, otaknya suruh belajar dulu tuh, ya, ikut-ikutan demokrasi. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. UI World ingin mengingatkan Pancasila tidak mengenal demokrasi. Itu konsep Barat. Asal cuap-cuap ngebacot aja nggak jelas. Ngomong demokrasi apa itu? Nah, itu yang ingin sampaikan segala macam. Selanjutnya yang lain yang sampaikan, kita menjelang 17 Agustus 80 tahun NKRI Merdeka. 81 tahun NKRI Merdeka. Tapi kok sikon yang dihadapi tidak begitu baik. Kalau mau tidak dikatakan tidak baik. Apa? Korupsi sedang merajalela. Dan korupsi sudah memulai bergerak untuk menjadi budaya politik di Indonesia. Dimulai bikin rusak mana? Ya DPR itu. Kerjanya apa DPR? Dapat gaji gede-gede, nggak malu dia hasil kerjanya
relatif artinya ada beberapa yang baik, komite segala macam. Tapi secara umum sebagai DPR udah nggak ada gunanya, bubarin aja, buang-buang duit. Orang yang nggak mampu duduk di sana karena partai yang menempatkan dia, otak nggak ada. Jadi kualitas partai yang menempatkan orang menempatkan orang di DPR, itulah kualitas pimpinan partainya. Kalau ditaruh orang bego, itulah kualitas pimpinan partainya. Kalau ditaruh orang nggak jujur, yang materi, duit, segala, itu kualitas pimpinan partai yang menempatkan dia. Saya ngomong kencang aja, kita belajar lah ya. Udah partai yang sekarang ada ini, mendingan dibubarin, udah nggak ada gunanya, ngerusak. Manfaatnya relatif nggak ada lah. Dibandingkan mudaratnya, manfaatnya hampir nggak ada, bisa dikatakan nggak ada. Jadi saya udah susah kalau bilang bicara partai, nggak ada gunanya partai yang ada sekarang, model kayak sekarang, dibiarkan berkembang biak. Nah, jelang 17 Agustus, mari kita merenung baik-baik. Setelah 81 tahun kita merdeka, kok kita bukannya tambah baik, menjadi negara yang dihargai, diakui, dihormati segala macam, tapi kita menjadi negara yang korup. Dengan presiden 10 tahun sebagai presiden terkorup nomor 2 di dunia melalui OCCRP kalau nggak salah. Siapa namanya? Joko Widodo alias Jokowi. Saya sebutnya Jokowi. Dia koruptor nomor 1 di dunia. Selama dia jadi presiden 10 tahun, rusak bangsa ini. Dan yang menarik, yang bikin saya geleng-geleng, kok nggak ribut selama 10 tahun. Sekarang sejak Prabowo memegang baru ributnya luar biasa. Saya bukan bela siapapun, tapi apa yang dilakukan Prabowo ada warisan kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun. Kok nggak ribut waktu itu? Inilah permainan PKI kayak baru. Nah, saya mengimbau MUI, Anda berbunyilah, jadikanlah diri Anda sebagai acuan umat ini. Jangan menang-menang wae MUI, tanggung jawab Anda besar. Kalau Anda masih percaya ada akhirat, ada dosa segala macam, tolong benahin diri Anda. Saya heran, MUI kok diem aja, nggak ada suara, nggak ada bunyinya. Sibuk dengan jabatan. MUI berbunyi lah, harus jadi acuan umat Islam. MUI itu harus jadi acuan umat Islam, berbunyi. Jangan kayak sekarang, diem aja nggak berbunyi. Cuma jadi tempat rebutan dari salah satu partai terbesar yang menempatkan orangnya di rebutan segala macam. Jadi tolong benahin lah ya. Jadi bagaimana kualitas bangsa dan negara ini, inilah gambaran kualitas mayoritas dari bangsa itu. Nah, mayoritas di kita adalah umat Islam. Inilah kualitas umat Islam di kita. Kenapa? Karena kualitas pimpinannya kalau ada ya tidak berkualitas. Saya mengharapkan MUI itu harus jadi acuan umat. Bukan jadi diem aja segala macam. Cuma direbutin jabatan apa ada honornya kali rebutan di sana. Pilihlah yang benar lah ya. Saya heran, diem aja MUI nggak bebunya, nggak ada apa. Target Anda jadi acuan umat ini untuk amal ma'ruf nahi mungkar yang benar itu yang mana? Jangan diam aja. Kalau Anda nggak mampu jangan duduk di sana. Segala macam. Tolong dipikirin baik-baik. Beberapa hari yang lalu saya dapat medsos. Waduh ngamuk. Waktu saya bilang PKI gabung, waduh ngamuk. Jangan sebar hoax PKI gabung. Waduh marah-marah. Ini orang siapa? Dia tidak mengatakan siapa dia, tapi ngamuk-ngamuk atas medsos saya yang berbicara mengenai PKI gaya baru yang tetap berkembang dan mulai menggerogoti bangsa ini dan lain sebagainya. Dia ngamuk-ngamuk. Orang kalau ngamuk sebutin, saya ini nggak ngamuk-ngamuk. Jadi saya bilang, UI Buat nggak pernah takut sama Anda. Saya tantang Anda datang, sebut nama Anda, nggak berani dia. Wah mau kritik saya, bikin hoax. Penyebar fitnah segala macam, ngomdo aja lu, tunjukkan PKI. Wah lu lah PKI gak baru. Kalau udah muncul kelihatan di publik, itu sudah bukan masalah lagi. Masalah itu harus diatasi sebelum dia muncul. Kalau level berpikir Anda level 3 dari 8 level, ya begitulah. Nunggu muncul, nunggu kelihatan baru Anda ribut. Yaitu mentalitas yang harus tampil, terlihat, dan muncul di publik secara nyata. Sehingga kemampuan antisipasi Anda untuk mengatasi hal-hal terjadi muncul sudah tidak ada dalam batas kemampuan Anda. Itu level 3. Malaysia level 5.
paling tinggi level 7, level 8. Dia mengantisipasi sebelum terjadi. Level 5 pun sudah mulai antisipasi. Di kita, nunggu kejadian baru ribut. Yang saya sebut dengan mentalitas, kualitas berpikir level 3, reaktif, simptomatis, dan satu lagi ya, simptomatis, ya kayak gitulah. Jadi nunggu muncul. Kalau level berpikir kita nggak pernah naik, nggak pernah berusaha ditingkatkan, kemampuan antisipatifnya nggak ada. Dan ada baru bilang, saya baru percaya gajah itu ada karena saya sudah melihat gajah. Jadi bagaimana sih? Jadi belajarlah ya, rubah mentalitas kita. Minimal Malaysia itu level 5. Jangan tetap di level 3 berpikirnya dari 8 itu. Nah rekan-rekan, ini saya ingatkan kembali, 17 khusus ini sebagai NKRI kita sudah mencapai usia 81 tahun. Apa yang kita capai hebat sekarang ini, yang jadi tantangan adalah korupsi yang luar biasa berkembang biak dan sudah bergerak menuju menjadi sebagai budaya dari politik kita. Jadi kalau Anda bermain politik, Anda tidak korupsi, Anda itu bukan politikus yang baik di Indonesia. Kira-kira begitu. DPR itu udah gajinya gede, korupsinya barangkali masih gede. Jadi kalau saya gampang bubar DPR, gajinya setarakan, lebih sedikit dari gaji guru misalkan, itulah kalau ada orang yang mau ya betul-betul dia mau kerja. Bukan jadi tempat nyari duit. Partai-partai milih orang ngapain aja. Pertama kali apa? Bubarin partai, nggak benar tuh. Bentuk partai yang benar lagi. Nggak ada yang beres partai semuanya apalagi. Orang-orang yang baik ada tapi nggak tampil. Kalau ada yang tampil pun tidak bisa berbuat banyak karena ngawur banyak benar. Itu aja yang sampaikan. Ini pesan dari Uwi Watts. Kami membaca dan kami prihatin. Kami sudah berusaha semampu kami dan kami memberitahukan pada Anda di masyarakat. Ini tantangan terbesar yang dihadapi bangsa ini menjelang kita merayakan ulang tahun sebagai NKRI ke-81. Korupsi adalah tantangan utama. Veritas, probitas, justisia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1